Pernah nggak lo kepikiran, kenapa Arab Saudi sekarang mendadak pengen jadi barat? Konser di tengah gurun, kota masa depan Neom, yang ambisius, sampai aturan yang makin liberal. Banyak orang bilang ini kemajuan, tapi buat yang paham sejarah akhir zaman, ini adalah tanda guncangan besar yang udah diprediksi ribuan tahun lalu. Tonton sampai habis, karena gue bakal kasih lihat sisi gelap di balik gemerlapnya Saudi yang jarang dibahas. Ini analisis kritis gue pribadi. Gue nggak minta lo percaya 100%, tapi gue minta lo pakai logika. Kalau lo suka tipe konten yang berani bedah realita di balik layar, subscribe sekarang karena kita bakal sering bahas puzzle dunia yang belum lengkap. Coba perhatikan visi 2030 Muhammad bin Salman. Dia pengen bikin Timur Tengah jadi pusat dunia yang baru. Tapi ada yang aneh. Dalam rencana besarnya, wilayah yang diberkahi Nabi seperti Syam dan Yaman seolah dianaktirikan karena konflik yang nggak berujung. Sementara itu, wilayah Najd, tempat kekuasaan Saudi sekarang berdiri, justru makin berkilau. Padahal secara nubuat, wilayah inilah yang disebut bakal jadi sumber fitnah besar. Pertanyaannya, apakah kemewahan di tanah Arab sekarang ini adalah jebakan Batman agar umat lupa kalau guncangan politik yang sesungguhnya sedang mengintai di balik pintu istana? Nah, di tengah euforia modernisasi ini, sebenarnya ada skenario yang lebih besar soal kemunculan sosok penengah, yaitu Imam Mahdi. Dia nggak akan muncul saat dunia lagi damai, tapi saat ada perebutan tahta yang bikin tanah Arab pecah. Dia bukan sosok yang haus jabatan, dia justru bakal dipaksa memimpin saat sistem dunia sekarang udah bener-bener rusak. Jadi, kalau lu lihat Saudi makin menjauh dari nilai tradisional dan makin masuk ke sistem global, itu sebenarnya adalah countdown. Mereka lagi nyiapin panggung, tanpa sadar kalau panggung itu justru bakal runtuh dan diganti sama keadilan yang sebenarnya. Dan kita sekarang berada di fase transisi. Saat Dajjal membangun kekuatannya lewat sistem ekonomi dan hiburan, di saat itulah keturunan kita bakal diuji. Bayangin anak cucu lo nanti harus milih, ikut sistem dunia yang nyaman tapi palsu, atau berdiri di belakang kebenaran yang berat. Ini bukan cuma soal Saudi. Ini soal posisi kita dan anak cucu kita. Jadi, menurut lo, apakah kemegahan Saudi sekarang itu berkah atau justru fitnah yang dibungkus rapi? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar.